Halo semuanya, kembali lagi dengan channel saya di sini Kais dengan saya di sini Fatayudal Kais, dan kali ini saya akan membahas materi tentang Basic Command Line Interface dengan materi paduan pengenalan terminal, format prompt, dan basic Ubuntu. Langsung saja ke materinya. Agenda materi 1. Pengenalan terminal dan user. Konsep terminal versus shell, hak akses user biasa versus administrator. Anatomi format prompt fata. Penjelasan detail setiap elemen dalam format fata. 3. Basic sintaks Ubuntu. Perintah navigasi sistem, pengecekan user, serta pengelolaan direktori lain Linux. 4. Tips dan trik CLI. Penggabungan perintah, tab completion, dan kombinasi shortcut keyboard. 1. Pengenalan terminal dan user. Terminal versus shell. Terminal, program antarmuka grafis atau teks, tempat penggunaan pengetikan perintah. Sedangkan shell, penerjemah perintah, contoh bash dan CSH yang mengeksekusi instruksi ke kernel. Terus hak akses user biasa memiliki keterbatasan akses sistem demi keamanan. Terus ada root atau admin, akses penuh tanpa batasan ke seluruh sistem Linux. Pengelolaan user, WAMI, menampilkan nama akun pengguna yang sedang aktif. Terus sudo, menjelaskan perintah menggunakan hak akses root atau administrator. 2. Anatomi format prompt CLI. Fata. Terus ini Fata 1. Username, nama pengguna yang saat ini sedang login dan aktif mengoperasikan terminal CLI. Simbol penghubung atau yang memisahkan nama user dengan nama komputer atau hostname. Fata hostname, nama mesin komputer atau server Linux yang sedang diakses saat ini. 4. Separator. 2 sebagai pembatas antara informasi sistem host dengan lokasi directory. 5. Working directory. Simbol tilde mewakili home directory user, home fata yang sedang aktif. Private simbol dolar menandakan user biasa, sedangkan pagar menandakan akun root atau administrator. Basic sintaks Ubuntu. Perintah atau sintaks. Hostname, melihat atau mengubah informasi hostname sistem Linux. Saya akan praktekkan langsung ke terminalnya. Jadi kalian bisa menggunakan Ubuntu desktop atau Ubuntu server, tapi saya menggunakan terminal ini karena saya ingin langsung ke komputernya. Contoh tadi hostname CTL. Nah, di sini tuh menampilkan ada beberapa informasi tentang ini hostname-nya, kayak name, komputer container, terus virtualization-nya WSL gitu. Saya kan menggunakan WSL tadi, sudah saya jelaskan. Kalau kalian mau pakai Ubuntu server lah, Ubuntu desktop lah, itu bisa. Terus ada perintah lagi. 2. WAMI, menampilkan nama user yang sedang login. Nah, contoh Fata ini. Nah, ini user saya namanya Fata gitu. Jadi gitu deh, tampilannya gini. Terus yang ketiga, PWD, print working directory.
melihat lokasi folder atau directory aktif saat ini. Sebagai contoh, pwd home fata, berarti ini masuk ke foldernya home fata di Linux. Terus cd change directory, berpindah masuk atau keluar dari directory. cd salah, misalnya nama foldernya nih cd baru, nah, ini langsung masuk ke foldernya. Jadi ya gitu, gini itu. Nah, ls melihat dan menambahkan daftar file atau folder di dalam directory. Gini, berarti ini sambungannya dari cd. Jadi kan jadi baru kali aja deh, ganti ke jadi percobaan, karena nah terus saya mau masuk ke ininya apa, foldernya tes contoh. Oh iya, lupa saya, ada txt nya juga. Nah, gini, jadi di dalam folder percobaan ini ada folder contoh txt gitu. Nah, kalau mau cara membuat folder ininya itu, kalian bisa lewat terminal di sini atau lewat ini filenya itu bisa. Ini kan saya pakai itu Linux. Nah, ini undo, terus di home folder nama fata. Nah, buahnya di sini kan ada tadi percobaan, nah, baru nih. Terus kalian pencet new, terus folder, terus namanya terserah, contoh sebagai contoh doang. Terus kalian masuk. Nah, ini isi lagi nih teks dokumen, contoh apa lagi ya, contoh baru. Nah, bisa di sini, tapi di sini juga bisa di terminal. Contohnya tuh kalau nggak salah tuh mkdir, terus nama file kalian terserah sih. Contoh aja nih, saya apa ya, halo dunia, ini terus cd halo dunia cd ulangi ya, tadi ada kesalahan dikit, lupa. Contoh nih mkdir subscribe, terus ls. Nah, ini kan, nah ini udah masuk ke folder barunya di sini. Nah, ini nama-nama folder yang udah saya buat. Nah, kalau mau buat di sini tuh terminal itu diusahakan nggak pakai spasi. Kalau pakai spasi itu nggak bisa. Cuman kalau di sini, ya, tuh boleh, bisa. Kayak yang tadi kan error tuh, mana ya? Nah, ini nggak bisa tuh.
Nah, kamu buat di sini tuh pakainya nggak pakai spasi. Ini coba jadi subscribe. Nah, yang baru masuk gitu. Oke. Lanjut. 4. Tips dan trik CLI. 1. Menggabungkan perintah. Gunakan titik koma untuk mengeksekusi beberapa perintah berturut-turut. Contoh ls download titik koma pwd. Nah, contoh aja di sini. Saya mau lihat dulu anunya apa, folder-foldernya. Oke. ls. Nah, ini contoh txt itu filenya, terus yang home kata itu direktorinya. Jadi kalau kalian pasang perintah ls folder terus tidak koma pwd, kalian bisa melihat file dan direktorinya. Nah, lanjut. Tab completion. Tekan tombol tab untuk melengkapi nama file, folder, atau sintaks perintah secara otomatis. Semisal nih kalian mau nulis kata, katanya nama foldernya itu kepanjangan, misalnya percobaan tadi. Nah, kalian males buat nulis semua, kalian bisa pencet tab. Nah, gini dari tempat cepat. Ini contoh lagi, jadi per tab. Nah, langsung bisa. Shortcut kombinasi keyboard. Ctrl+A memindahkan kursor ke awal baris perintah. Semisal lagi kalian mau nulis ini tapi kalian lupa sama CD di depannya ini. Nah, kalian bisa Ctrl+A buat kembali ke depan. Tuh, terus kalau mau balik ke depannya tuh pencet Ctrl E. Nah, ini kebalikan dari Ctrl+A. Oke. Ctrl+W menghapus satu kata sebelum posisi kursor. Misal CD percobaan. Nah, menghapus apa ini perintah CD-nya tuh, maaf, bisa menghapus yang di belakangnya saja. Jadi kalian mau salah ketik nih, semisal mau di aslinya kan mau di percobaan jadi halo, cuman kalian salah ketik jadi percobaan. Nah, kalian bisa Ctrl+W buat ngapus kata atau nama folder tadi. Oke. Ctrl+R pencarian cepat riwayat perintah history search. Nah, kalau kalian pingin kayak kan tadi kan udah beberapa kali ngetik ya ls percobaan, jadi percobaan lah, terus baru yang tadi. Nah, kalian bisa Ctrl+R. Nah, ini ketik anunya kalian, nama foldernya misal nama perintah jadi. Nah, ini langsung ketemu, gak usah
ngetik panjang-panjang lagi, langsung enter langsung bisa. Terus yang terakhir CTRL membersihkan tampilan layar terminal. Nah, kan udah kotor gini ya, kalian bisa reset atau membersihkan ininya. Jadi pencet CTRL. Nah, udah bersih. Sebenarnya ada lagi satu, tapi nggak ketulis di sini. Misalnya kalian sebenarnya sama fungsinya CTRL R, cuman ini agak lebih mudah menurut saya sih. Jadi kalian bisa pencet CTRL R terus ditambah tombol panah ini ke atas sampai ke bawah. Cuman nah ini tuh, nah bisa nggak usah ngetik lagi, nggak usah ribet-ribet lagi, lebih gampang lah. Nah gitu. Mungkin dari saya, mungkin ada pertanyaan bisa kalian komen di komentar YouTube. Apabila banyak salah dari saya sebagai manusia biasa banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.